Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang program yang kami buat, yang dimana judulnya yaitu program To Do List. Jadi di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Winda Indriasti dengan 3 digit NIM terakhir 072, Andika Muhammad dengan 3 digit NIM terakhir 083, Muhammad Abdul Hamid Abror dengan 3 digit NIM terakhir 092, dan Praga Abdullah dengan 3 digit NIM terakhir 098. Selanjutnya ada latar belakangnya. Di era digital saat ini, manajemen waktu dan produktivitas menjadi sangat penting. Jadi, program To Do List berbasis Python menawarkan solusi untuk membantu pengguna untuk mengelola tugas harian dengan lebih terstruktur. Dengan melompokan tugas menjadi comment text, argent text, dan missing text, serta dilengkapi sistem poin, aplikasi ini mendorong penyelesaian tugas berdasarkan prioritas. Program ini dikembangkan untuk menggunakan pemrograman berorientasi objek atau PBO yang memungkinkan kode lebih terstruktur dan fleksibel untuk mengembangkan fitur lanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pengguna mengatur jadwal dengan lebih baik dan meningkatkan disiplin serta produktivitas. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara membantu pengguna untuk mengelola dan menyusun prioritas tugas harian yang berbeda tingkat kepentingannya dan memiliki batas waktu tertentu. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep pemrograman berorientasi objek dalam pengembangan aplikasi manajemen tugas yang memudahkan pengelolaan dan penambahan fitur di masa depan. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan aplikasi manajemen tugas berbasis Python yang membantu pengguna dalam mengelola dan menyusun prioritas tugas harian secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO untuk menciptakan struktur kode yang tertata sehingga memudahkan pengembangan fitur tambahan di masa depan. Selanjutnya, definisi pemrograman berbasis objek atau PBO adalah suatu paradigma pemrograman yang menggunakan objek sebagai unit dasar dalam pemrograman. Setiap objek dianggap sebagai instansi dari kelas yang merupakan cetak biru atau template yang digunakan untuk menciptakan objek tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menyederhanakan kompleksitas pengembangan perangkat lunak sehingga pengembangan dapat mendesain program yang lebih struktur, modular, dan mudah dipelihara. Nah, selanjutnya ada 4 pilar utama. Yang pertama ada enkapsulasi, kedua ada abstraksi, ketiga inheritance, dan keempat polimorfisme. Nah, enkapsulasi adalah enkapsulasi di dalam ini prinsip ini terlihat pada penggunaan metode privat seperti hashword, dan reset points if needs yang digunakan untuk membatasi akses langsung ke fungsi-fungsi internal yang tidak boleh diakses dari luar kelas. Yang selanjutnya ada abstraksi. Penggunaan abstraksi terlihat dari implementasi kelas seperti database connection dan manajemen pengguna yang memisahkan detail kompleksitas koneksi database dari bagian pemrograman lain. Yang selanjutnya ada inheritance. Kode yang menggunakan fitur abstrak dari modul ABC yang menggunakan adanya potensi yang menggunakan kelas abstrak di mana harus diimplementasikan di kelas turunan. Dan selanjutnya adalah polimorisme yang diimplementasikan dengan membuat kelas turunan yang memiliki implementasi berbeda untuk metode tertentu. Selanjutnya ada struktur kelas yang digunakan. Yang pertama ada kelas teks, kelas abstrak yang berfungsi sebagai induk, berisi atribut dasar untuk semua tugas seperti name, description, priority, deadline, point, dan status. Dan selanjutnya ada kelas comment text, argent text, dan message text
yang merupakan turunan dari kelas teks dan mewakili tipe tugas yang berbeda. Sementara itu, comment text digunakan untuk tugas yang tidak mendesak, sementara urgent text untuk tugas dengan deadline dalam waktu 24 jam atau kurang, dan mission text untuk tugas yang telah terlewat. Selanjutnya adalah penentuan poin berdasarkan prioritas, yang dimana poin untuk setiap tugas dihitung berdasarkan prioritasnya melalui metode calculate point di dalam kelas teks. Skema poin dirancang sebagai berikut. Yang pertama, prioritas rendah, sama dengan poin antara 1 sampai 5, kemudian prioritas sedang poin antara 6 sampai 10, dan yang terakhir ada prioritas tinggi poinnya antara 11 sampai 15. Jadi sistem ini bertujuan untuk memotivasi pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan prioritas lebih tinggi dengan imbalan poin yang lebih besar. Jadi selanjutnya penjelasan tentang program akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Abdul Hamid. Baik, selanjutnya yaitu untuk program kami menggunakan modularisasi, yaitu memecah kode menjadi beberapa modul. Yang pertama ada file class.py. Ini digunakan untuk menyimpan kode dari kelas-kelas yang kita gunakan. Kemudian untuk library ada logging, kemudian hashlib untuk melakukan hash, kemudian atz, kemudian time untuk memanipulasi waktu, kemudian Streamlit, yaitu framework Python yang digunakan untuk membuat aplikasi web. Kemudian ada Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data berupa tabel. Kemudian Mongo Client yang diimport dari PyMongo digunakan untuk melakukan integrasi program dengan database MongoDB. Jadi kami menggunakan database NoSQL. Kemudian ada datetime untuk memanipulasi tanggal dan waktu. Kemudian mengimport ABC digunakan untuk abstract class. Kemudian random digunakan untuk mendapatkan angka acak. Kemudian pprint untuk membuat tampilan print lebih baik. Kemudian kelas yang pertama ada database connection untuk melakukan integrasi dengan database MongoDB. Kemudian kelas user manager digunakan untuk mengelola program seperti ada login, register, dan reset point. Kemudian ada menambahkan poin harian. Selanjutnya ada kelas text. Kelas text ini merupakan abstrak kelas yang selanjutnya digunakan untuk common text, urgent text, dan miss text. Terdapat metode calculate point untuk menghitung poin. Kemudian get detail info untuk mendapatkan info dari teks. Selanjutnya ada kelas to-do list manager. Ini digunakan untuk mengelola teks tugas-tugas yang kita masukkan. Ada menambahkan tugas, menandai tugas setelah selesai, kemudian mengupdate tipe dari suatu teks. Di sini juga bisa mengupdate deadline suatu teks. Jika suatu teks telah terlewat, kita bisa mengupdate deadline bisa menjadi urgent text atau common text. Kemudian ada delete text untuk menghapus teks. Kemudian display text untuk menampilkan teks. Kemudian selanjutnya ada main.py. Main.py ini berisikan main application, yaitu aplikasi untuk menampilkan web. Jadi isinya terdapat Streamlit yang digunakan untuk menampilkan tampilan pada aplikasi web. Ini untuk menampilkan sidebar. Kemudian ada halaman-halaman seperti beranda, tambah tugas, dan tampilkan tugas. Selanjutnya pada folder forms terdapat register.py. Ini digunakan untuk menampilkan formulir register. Jadi
menggunakan ST form akan ada tampilan untuk menginputkan username baru dan password baru. Kemudian selanjutnya pada folder views ini akan menampilkan pada menu terdapat beranda. Pada beranda ini akan menampilkan statistik dari poin harian yang telah kita dapatkan. Kemudian pada file tambah tugas akan menampilkan halaman untuk menambahkan tugas baru. Terdapat inputan nama tugas, deskripsi tugas, kemudian terdapat select box untuk prioritas dengan isi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada inputan tanggal untuk deadline dan waktu. Selanjutnya ada tampilkan tugas. Pada tampilan tugas akan menampilkan semua tugas yang ada seperti common text, urgent text, dan list text. Ini diimport dari class. Sehingga untuk menampilkan tugas menggunakan kode yang ada pada class.py dengan metode display text. Selanjutnya untuk demo akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk demonya mari kita langsung mulai saja. Di menu awal kita diperintahkan untuk melakukan login atau sign in. Di sini apabila kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung melakukan sign in, dan apabila belum, kita bisa melakukan sign up terlebih dahulu. Misal, namanya Ariel dengan password 123456. 123456 dikonfirmasi, passwordnya kemudian kita sign up, registration berhasil. Ini kita login pakai Ariel 3456 sign in. Ini pakai Dika saja. Successful. Pada menu beranda ini akan terlihat statistik poin yang dikumpulkan oleh user ini. Di sini ada tabel poin harian dan ada grafiknya juga, dan ditujukan pada poin pada minggu ini lebih rendah dari Sabtu kemarin. Yang kita tampilkan tugas, di sini ada daftar tugas yang ada di database milik user ini. Pertama, urgent text-nya tugas harian yang deadline-nya nanti malam. Waktu tersisanya 8 jam 37 menit. Lalu tugas common ada 2, tugas IMK dan tugas Jarkom, yang deadline-nya masih beberapa hari lagi. Dan pada tugas method ada 1 tugas yang telah terlewat karena deadline-nya sudah lama lewat. Kemudian kita lakukan penambahan tugas. Tugas pertama kita tambahkan nama tugasnya. Bisa misal tugas 1, deskripsi tugasnya melakukan tugas, prioritasnya tinggi, kemudian deadline-nya besok, jamnya pagi. Kita tambahkan tugas, kita tambahkan tugas. Nah, tugas 1 kita selesaikan tugas. Tugas 1 selesai. Di sini akan terdapat penambahan poin pada hari ini. Lihat, minggu yang tadinya 0 sekarang mendapatkan 14 poin. Kemudian kita tambah tugas lagi. Tugas 2, melakukan tugas 2. Prioritasnya sedang, deadline-nya
56 besok. Tambahkan. Tugas tadi yang kita tambahkan masih masuk ke tugas common karena deadline-nya masih lebih dari 24 jam. Kemudian tambah tugas lagi. Tugas 3. Lakukan tugas 3. Prioritas tinggi. Deadline-nya hari ini dengan pada jam 14.57. Dan tugas di urgent text tugas 3. Lihat deadline-nya kurang 1 menit lagi. Kita tunggu. Dan tambah tugas satu lagi. Dan tugas 4. Deadline-nya hari ini 3 menit dari sekarang, yaitu pukul 14.59. 14.58. Tambahkan tugas. Ini ada tugas 2 tadi yang deadline-nya kurang dari 24 jam, sekarang deadline-nya telah kurang dari 24 jam dan jadi urgent text. Tadinya di common text. Sekarang di tugas 4 kita selesaikan. 4 selesai. Poinnya menambah, dan statistiknya terlihat poinnya bertambah dan ini grafiknya naik. Kemudian kita tunggu tugas yang tadi, tugas 3, kurang 4 detik lagi. Dan tugas 3 akan masuk ke visit text. Karena deadline-nya telah terlewat. Kemudian kita ke tes, kita hapus atau perbarui deadline tugas. Bila ternyata dari atas ada penambahan deadline, kita bisa melakukan penambahan deadline. Deadline-nya menjadi pukul 15.01 misalnya. Sini deadline-nya telah berhasil kita update, telah menghilang dari mistext. Berbasis data ini karena sudah lewat terlalu lama, kita hapus saja karena memang sudah tidak. Nah, lihat bahwa tugas basis data telah berhasil dihapus. Oke, di sini jadi saya akan melakukan demonstrasi untuk fungsi risetnya. Karena kemarin ketika kami merekam itu masih hari Minggu dan sekarang sudah hari Selasa, dan fungsi ini hanya bisa dijalankan jika kita berada di hari Senin. Pertama-tama saya sudah menyiapkan akun sebelumnya yang sudah saya masukkan di sini dengan username Mika juga Aulgus, dan passwordnya adalah seperti ini karena ini menggunakan hashing SHA256. Di sini terdapat database to-do list yang berisi 2 collection, yaitu collection yang pertama yaitu teks yang berisi teksnya dengan tugas dan lain sebagainya. Kemudian ada user yang merupakan pengguna dari data pengguna. Langsung saja kita masuk dengan username Mikazuki August, passwordnya kita sign in. Oke, berhasil. Dan ini adalah grafik poin hariannya, bisa dilihat di sini. Masih
penuh di sini, masih ada dan belum terreset. Untuk melakukan reset, kita harus menyelesaikan tugas di hari ini. Kita selesaikan dulu. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan tugasnya di sini. Kita akan selesaikan di sini. Oke, dan bisa kita lihat di bagian berandanya, poin hariannya sudah reset, dan poin yang tadi sudah kita tambahkan, yang poin dari tugas yang kita selesaikan tadi yaitu 3 dan sudah tercatat di hari Senin. Kita akan coba untuk menambahkan tugas 4 misalnya. Deskripsi 4. Prioritasnya sedang, deadline-nya kita atur tanggal 31 jam 0:15. Kita tabelkan tugas di sini menjadi urgent. Untuk poinnya adalah 9. Kita selesaikan. Kita lihat di sini, maka poin yang aslinya 3 akan ditambah dengan 9 yang jadinya adalah 12. Mungkin sekian untuk demo dari fungsi reset poin yang hanya berlaku pada hari Senin. Mungkin sekian demo dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf, kami serahkan kembali ke moderator. Oke, jadi sekian presentasi dan demo aplikasi to-do list dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.